Dia kan bikin Menara Kembar tuh pasti belajar sama Pertamina kan? Tak lah Mirul, dia belajar dengan orang Boyolali. Ini fakta terbaru, dia harus masuk Google, masuk sejarah Google nih. Mbak Yu, ingat Mbak Yu, Petronas Malaysia tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia Mbak Yu. Ini kira-kira Indonesia udah tahu belum sih berita nih? Jangan kasih tahu lah, nanti netizen Indonesia tutup mata. Iya, yang Petronas Malaysia buka cabang dekat Brazil aja Indonesia tutup mata kan? Padahal Pertamina dulu yang ada kat dunia nyata nih. Tapi bolehkan Petronas yang buka cabang di berbagai negara. Jadi Indonesia dibiarkan tak maju nih digitalisasinya. Bereskan dulu distribusi LPG 3 kilo tuh Mirul. Jangan lambat-lambat, orang nak masak nasi, masak air. Ya, kau masak kan pakai gas, takkan pakai Google. Sekolah yang paling tua di dunia nyata yang ada di Malaysia. Oh, ada satu Mirul di Pulau Pinang. Didirikan pada 21 Oktober 1816. Oh, sekolahnya Piramli ya, Ce? Lah, emangnya Peramli lahir kat Pulau Pinang? Iya, Piramli lahir di Pulau Pinang. Tapi Mbak Yu, Bapak Peramli ini orang Aceh. Tapi Piramli itu sekolah di Pulau Pinang. Mbak Yu, ingat Mbak Yu, Petronas Malaysia tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia Mbak Yu. Iya, aku tahu lah, Ce. Petronas untung terus, Pertamina rugi terus. Petronas udah buka cabang sampai negara Brazil loh. Di Melaka pun ada juga, Malaka High School. Didirikan tahun 1826. Ada juga Sultan Abdul Hamid College. Dia didirikan pada tahun 1908. Itu daerah mana Mirul? Kat Malaysia lah. Iya, tapi negeri mana? Aku ini bukan orang Malaysia sih, aku ini orang Indonesia. Mana lah aku tahu daerah mana itu. Habis kau tahu itu kau dapat dari mana? Dapat dari Google lah. ST Xavier Institution. Didirikan tahun 1852. Malay College Kuala Kangsar. Ditubuhkan pada tahun 1905. Tapi kalau Malay Film Production tuh kat daerah mana sih? Itu Jalan Ampas Singapura. Itulah tempat rumah produksinya Peramli. Shaw Brother kan, Ce? Kalau KT Chris kat mana sih? Oh, kalau KT Kris tuh ada kat Singapura, kat Kuala Lumpur, Malaysia pun ada. Ada lagi namanya Convent Like Street. Kau nak tahu ini adalah sekolah perempuan pertama yang didirikan di Malaysia pada tahun 1852. Ini ada juga nih dekat Pulau Pinang, ST George Girls School. Didirikan tahun 1884. Oh, dekat Georgetown itu ya Mbak Yu? Ah, betul, yang di pinggirnya ada jual nasi kandar tuh. Oh, yang kat tengah-tengah tuh ada jual rojak Betul. Ada pula namanya SMK ST Teresa dari Sarawak. Dia didirikan tuh pada tahun 1885. Konven Bukit Nanas didirikan pada tahun 1899. Kalau Bukit Kepung tuh ada sekolah tak, Cik? Itu film lah Mirul, film Melayu zaman dulu. Iya, aku tahu itu film. Makanya aku tanya dekat situ ada sekolah juga tak? Kalau Bukit Batok tuh ada sekolah tak, Ce? Ada sekolah, tapi kau tahu tak Bukit Batok tuh kat mana? Dekat mana? Bukit Batok tuh dekat Singapura Mbak Yu. Oh, bukan kat Malaysia. Kalau Bukit Barisan ada sekolah tak? Bukit Barisan tuh Mirul ada kat Sumatera Mirul. Victoria Institution. Berdiri tahun 1893. Ternyata di dunia nyata nih, cuman Thailand yang tak pernah dijajah sama negara manapun. Bukannya dia dijajah sama negara Inggris, Mirul? Itu Malaysia sama Singapura lah. Tapi kan sampai ke Thailand Mirul. Thailand tuh bukan dijajah sama Inggris sih, tapi Thailand sama Inggris tuh buat perjanjian kerjasama. Tapi dia dikendalikan sama Inggris juga kan? Ya bukan berarti dijajah. Jadi negara Thailand ini umurnya udah berapa Mirul? Agak-agak selama peradaban ini dah ada di dunia lah. Tapi kalau negara Indonesia baru 79 tahun umur dia, Mirul. Di tahun 2024. Nah, negara Malaysia 66 tahun. Hebat deh negara Malaysia bisa jual minyak Petronas di berbagai negara. Aku dengar-dengar udah buka sampai Brazil tuh Petronas. Kau tahu tak umur Petronas udah berapa? Ada tak 50 lebih Udah 50 tahun Mirul. Menara Kembar yang ada kat Malaysia tuh itu punya Petronas Mirul. Dia kan bikin Menara Kembar tuh pasti belajar sama Pertamina kan? Tak lah Mirul, dia belajar dengan orang Boyolali. Ini fakta terbaru, dia harus masuk Google, masuk sejarah Google nih. Tak, Petronas Malaysia tuh tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Apalagi belajar dengan apa yang kata kau nu Boyolali. Habis orang Malaysia yang ke Boyolali tuh ngapain, Ce? Dia cari dodol dah. Kalau negara Brunei Darussalam nih, korang tahu tak umurnya berapa? 40 tahun umur dia. Udah seumur sama engkau Mbak Yu. Lain kok Mirul, aku nih udah 170 tahun Mirul. 170 tahun? Berarti lebih muda lagi negara Filipina. Dia udah 126 tahun. Dia tak belajar dari aku. Vietnam, umur dia dah 78 tahun. Oh, beda 1 tahun sama Indonesia berarti, Ce. Korea Selatan beda sehari aja merdeka sama Indonesia. Berarti Korea Selatan 79 tahun juga? Telat sehari sama Indonesia. Myanmar, 76 tahun. Vietnam lah 78 tahun. Timur Leste nih masih muda, udah 23 tahun. Laos, 48 tahun umur dia. Singapura pula 59 tahun dah. Nama-nama marga Batak di dunia nyata yang paling banyak di dunia. Marga Siregar tuh ada 313.000 jiwa. Marga Sinaga 221.905 jiwa. Kalau marga Raja Guguk tuh berapa jiwa Marga Sihombing 125.700 jiwa. Marga Lubis 221.637 jiwa. Kalau marga Situmorang ada berapa jiwa Marga Simanjuntak 151.400 jiwa. Marga Nasution 203.222 jiwa. Tapi ada marga Simangunsong juga tuh. Berapa jiwa kira-kira? Marga Rahap 184.300 jiwa. Marga Purba 182.586 jiwa. Kalau marga Hutapea ini kan terkenal kan?
Berapa jiwa kira-kira dia? Marga Ginting 157.700 jiwa. Haya, marga butar-butar nih berapa jiwa? Kalau rumah PH? Kejap, tak ada pula datanya kat sini nih. Engkau dapat data nih dari mana, Mirol? Dari Forbes.io. Kalau marga Nasution, Lubis, Harahap itu rata-rata Muslim dan orang Islam. Kalau Daeng tuh marga apa ya? Itu Bugis lah. Berapa banyak orang Bugis kat dunia nyata nih? Ada nggak datanya? Oh, kalau aku ada data orang Jawa di dunia nyata, Ce. Aku pegang data orang Melayu pula. Kalau aku pula pegang data orang Tiongkok. Google akan bangun pusat data terbesar di Malaysia. Mantap juga Malaysia bisa yakinkan Google. Total investasinya berapa, Ce? Investasinya 2 miliar dolar. Amerika ke Singapura. Amerika. Itu akan berdampak dengan ekonomi Malaysia sebesar apa, Ce? Dampak ekonomi terhadap Malaysia lebih dari 3,2 miliar dolar Amerika. Kegunaan Google investasi dekat Malaysia itu untuk apa? Untuk bangun pusat data di Google, macam Google Cloud, untuk akses internet. Total pekerjaannya nanti ada berapa tuh, Ce? Total pekerja yang akan diserap itu nanti sekitar 26.500 orang. Ini kira-kira Indonesia udah tahu belum sih berita nih? Jangan kasih tahu lah, nanti netizen Indonesia tutup mata. Iya, yang Petronas Malaysia buka cabang dekat Brazil aja Indonesia tutup mata kan? Padahal Pertamina dulu yang ada kat dunia nyata nih. Tapi bolehkan Petronas yang buka cabang di berbagai negara. Pusat data Google yang nak dibangun di Malaysia tuh alamat dekat mana nanti? Lokasinya ada di Elmina Business Park, Selangor, Malaysia. Data center Google nih sebenarnya ada 33. Di Asia Tenggara ada 2. Indonesia tak ada nih. Indonesia tutup mata, Mirol. Orang Apple Store aja Indonesia tak ada. Tapi di Singapura dalam ada. Google Center tak ada, Apple Store pun tak ada ke Indonesia jadinya. Tadi pagi aku beli gas LPG 3 kilo yang untuk orang miskin. Sekarang pun dah tak ada ke Indonesia nih. Kok biar betul sih tak ada gas 3 kilo? Petang hari baru ada. Itu pun aku kena berebut-berebut. Harusnya Indonesia bikin pangkalan gas, Ce. Jadi tak perlu bangun gedung data Google Center tuh? Gas LPG 3 kilo di Indonesia aja masih bermasalah distribusinya. Mbak Yu, Indonesia ini daerahnya luas dan banyak Mbak Yu. Wajar kalau distribusi LPG 3 kilo itu lambat. Kan masuk pelosok-pelosok. Tapi Tanjung Pinang nih Mirul, perbatasan antara Singapura dan Malaysia. Habis kalau jadi perbatasan kenapa Apple Store bisa buat di sini tak bisa buat? Sekarang aku tanya, di mana minyak bumi Indonesia setelah diimpor di Singapura? Kalau nggak di Pulau Sambur kat Batam ya dekat Tanjung Uban kat Bintan. Akan dekat dengan Tanjung Pinang, kenapa boleh bermasalah? Takkanlah dari pangkalan tuh langsung ditembak bagi distribusi. Kan masuk dulu ke agen-agen, masuk dulu disuling dulu. Makanya daripada bangun data center Google, Apple Store, lebih bagus beresin dulu nih soal LPG Pertamina di Indonesia nih. Bermasalah kan distribusinya? Petronas bisa sampai untung terus. Pertamina rugi terus. Ya, tapi kan Pertamina tuh Indonesia punya. Kita kan warga Indonesia. Tujuan Google Center nak buka data center tuh apa, Ce? Untuk memajukan digitalisasi Malaysia pada tahun 2030. Jadi Indonesia dibiarkan tak maju nih digitalisasinya. Bereskan dulu distribusi LPG 3 kilo tuh, Mirul. Jangan lambat-lambat, orang nak masak nasi, masak air. Ya, kok masak kan pakai gas, tak kan pakai Google? Google memberikan pelajaran kepada siswa-siswi yang berusia dari 11 sampai 14 tahun. Berarti siswa-siswa dekat Indonesia ini tak diajarkan juga? Bereskan dulu distribusi LPG 3 kilo di Indonesia nih, Mirul. Ini asik nak distribusi gas. Kan masalah Indonesia nih hanya ada di LPG 3 kilo dengan pendistribusian minyak, Mirul. Nak sampai ke Papua berapa lama? Nak sampai ke Kalimantan berapa lama? Angkot tengok nih rumah Cece yang kat Tanjung Pinang nih, perbatasan 3 negara. Lambat juga pendistribusian. Macam mana, Mirul? Jangan-jangan rumah Bang Jamil kat Tanjung Uma Batam tuh juga distribusinya lambat tak? Gas sama minyak. Bang Jamil yang mana, Mirul? Bang Jamil yang dekat Tanjung Uma. Oh, Bang Jamil yang kepala otaknya berjambul itu ya, Mirul? Oh, Bang Jamil yang kaki untuk kepala gemek. Bukan, yang suka joget-joget TikTok, live-live PK itu loh. Tapi masalahnya beda. Jiran aku nih, aku tak tahu dia nih pandai bela sapi ke tidak. Nanti kalau sampai dia mati rugilah. Terus nanti sapi aku nih udah berkembang, dia minta sapi aku, mati lagi dengan dia. Dah tuh nanti punya aku berkembang lagi, minta lagi dia. Tapi kan itu tak terjadi dengan kau kan, Ce. Tak apalah. Tapi kan gambaran kehidupan dunia nyatanya akan seperti itu beda. Lain macam pula aku tengok ideologi sosialisme nih. Contoh negara nyatanya nih kat mana beda? Aku tak nak sebut, Ce. Korang komen lagi dekat bawah. Berarti kalau Malaysia tadi monarki kan beda? Iya, sebab dia ada raja kan. Kalau Indonesia nih beda. Indonesia nih dia masuk ke dalam ideologi apa beda? Kalau yang aku tengok nih, Indonesia ni ada banyak nih. Ada yang kapitalis, ada yang fasis, ada sosialis, ada monarki. Mana mungkin? Masa Indonesia ada monarki beda? Weh, Yogyakarta kau pikir siapa kepala daerahnya? Oh iya, aku tahu tuh, keturunan Sultan Hamengkubuwono kan? Yang jadi gubernur. Heeh. Makanya kalau misalnya pilkada sekarang nih, cuma 37 aja yang dipilih. Berarti dia nih melawan kotak kosong. Makanya cuma 37 C dari 38 provinsi itu karena Yogyakarta ini dia tak ada melawan pilkada, dia kan langsung turun menurun.
keturunan dia. Gubernurnya monarki sistemnya dekat sana. Kenapa Jogja boleh sendiri macam tuh berbeda beda? Memang dari dulu kalau misalnya dekat sejarah Belanda dulu tuh, sultan-sultan yang dekat Jawa ini memang tak diturunkan sama Belanda, tak dihilangkan sama Belanda. Beda sama sultan-sultan Melayu, dibantai habis. Sultan Riau Lingga disikat sama Belanda, dihilangkan sultannya. Ada yang warga-warga Melayu yang dari perbatasan negara nih pindah ke Johor, Semenanjung, ke kemana, ke Singapura, sampai ke Thailand. Nah, banyak berpecah belah. Tapi kalau Sultan Melayu yang ada kat Sumatera Timur tuh macam Sultan Langkat justru dimusnahkan dan dihilangkan waktu ada Indonesia.